Agak lain emang, Bahrain minta mobil rantis untuk keamanan, Pak Erik ambil sikap. Prestasi dan harapan tentu menjadi sebuah kesatuan yang mengiringi perjuangan timnas Indonesia sekarang ini, dan semua tahu perkembangan timnas Indonesia di luar dari segala dinamika yang terjadi, boleh jadi adalah yang terbaik dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, bahkan untuk sekarang ini pintu Piala Dunia benar-benar ada di depan mata, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, karena kita tahu sendiri di era sebelum ini timnas kita seperti apa, dan memasuki era baru khususnya bersama tim kepelatihan yang baru, jelas harapan untuk bisa naik level itu nyata adanya, meskipun di satu sisi bukan perkara mudah juga bagi Coach Patrick untuk memikat hati publik kecuali dengan kemenangan, dan ia pun pasti juga sadar akan hal itu, makanya dalam hal ini penambahan pemain secepatnya harus bisa dilakukan, yang mana setelah oleh Romeni, akan ada Dean James, Emil, dan Joey Pelupesi yang diusahakan bisa clear sebelum batas waktu pendaftaran, yakni tanggal 10, sesuatu yang membuat Bahrain bahkan benar-benar tidak senang, sebab mereka merasa Indonesia terlalu mudah untuk mengurus sesuatu yang sifatnya internasional, namun kembali lagi protes mereka tidak diperbolehkan oleh FIFA, sebab selama tidak ada aturan yang dilanggar maka tidak akan ada masalah. Di luar dari segala problematika yang terjadi dalam negeri ini, mudah-mudahan dengan performa timnas Indonesia bisa membuat semuanya sedikit melupakan kepenatan yang terjadi, perjuangan Indonesia untuk menggapai panggung tertinggi ibarat kata sudah di depan mata, 4 laga sisa di mana 2 di antaranya adalah laga kandang, maka secara hitung-hitungan Indonesia jelas punya peluang bahkan sampai 51% untuk bisa lolos langsung, apalagi dengan masuknya nama-nama baru harusnya di atas kertas peluang Indonesia sekali lagi sangat-sangat terbuka, lagi pula di bulan Maret dan Juni tahun 2025 kalau semua pemain fit dan siap tempur, maka potensi untuk meraih bahkan 9 poin dari Australia, Bahrain serta China bukanlah sesuatu yang naif ataupun cuman angan-angan belaka, karena memang secara kualitas materi pemain Indonesia ini benar-benar menjanjikan. Step forward, we shine with all our might. We won't back down, we won't give up the fight. We'll rise above the darkness, and shine with all our light. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. Berbicara soal laga di bulan Maret ini 6 poin adalah sesuatu yang realistis, sebab Australia meskipun main di kandang, tapi mereka sekarang sedang diterpa masalah lantaran badai cedera, kemudian Bahrain, kita melawan mereka di GBK, yang mana itu artinya tim Garuda kan mendapatkan dukungan luar biasa, dari semua itu ada yang lucu lagi dari si Bahrain, kita tahu mereka ini banyak banget protesnya, dan terbaru dikutip dari media antara kalau ada spekulasi jika pihak Bahrain meminta kendaraan rantis, sebagai bentuk upaya melindungi diri dari teror supporter, hal yang kemudian mendapatkan respon dari Pak Erik, di mana beliau dengan tegas membantah itu semua, sebab seperti yang sudah Indonesia ini negara aman, dan terbuktikan tim tamu yang main ke sini adem ayam. Belum terpikir sampai situ memang, ada permintaan seperti itu saya belum dengar, ya kembalikan semua ada aturannya, saya rasa AFC sendiri sangat profesional, memang ada permintaan tapi kan AFC akhirnya melihat kita adalah negara yang baik, sudah ada beberapa pertandingan tidak ada masalah, ucap Pak Erik. Memang tidak tahu mengapa si Bahrain ini sepertinya hobi banget bikin situasi riuh, tentu kita ingat kalau mereka sudah ngajukan permohonan untuk main di tempat netral, yang mana sejatinya hal tersebut telah mendapatkan tanggapan dari AFC, ingat ya cuman ditanggepin, dan awalnya mereka mengira kalau permintaan ini bakal dengan mudah di-ACC lantaran ketua AFC adalah orang Bahrain, namun mereka juga harus ingat kalau Pak Erik bagaimanapun juga adalah salah satu orang yang lihai kalau urusan lobby-melobi,
Sampai terjadilah pertemuan antara beliau dengan Sekjen AFC serta Sekjen FIFA, yang mana salah satu pembahasannya tentu saja soal permintaan Bahrain yang dinilai tidak masuk akal. Setelah semuanya dibahas barulah Pak Erik menyampaikan laporan-laporan yang ada ke Presiden FIFA, dan hasilnya pun entah itu AFC ataupun FIFA semuanya sepakat untuk memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap akan berlangsung di Jakarta. Setelah protes-protes gitu ada lagi yang mereka protes, yaitu soal Indonesia yang dinilai terlalu mudah untuk mengurus sesuatu yang sifatnya internasional, seperti naturalisasi yang bisa dikebut cepat. Namun kembali lagi protes mereka tidak digubris sama FIFA, sebab selama tidak ada aturan yang dilanggar maka tidak ada masalah. Di sisi lain terkait penambahan pemain baru, media Bahrain, Al-Ayam, menilai jika laga melawan Indonesia akan terasa lebih berat, dan itu juga akan menjadi laga yang sangat-sangat penting, sebab bagaimanapun kondisi skuad tim Garuda akan jauh berbeda dengan pemain-pemain baru serta tim pelatih baru. Itu adalah momen untuk mendukung tim nasional melawan Indonesia dengan wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada keraguan bahwa pertandingan lawan timnas Indonesia punya arti yang begitu penting, sekaligus jadi titik balik tim Bahrain. Pelatih timnas Bahrain dan staf harus memilih susunan pemain yang ideal sejak awal babak pertama, terutama aspek ofensif untuk memanfaatkan peluang demi mengamankan kemenangan. Tim harus menyadari betapa pentingnya poin dalam pertandingan, tidak peduli apapun yang harus dipertaruhkan, tulis media tersebut. Selain menanggapi sikon yang ada, publik Jepang benar-benar menilai si Bahrain ini adalah troublemaker di grup C, sebab sedari awal tim ini memang kebanyakan drama, gak supporternya, gak pemainnya, gak juga federasinya isinya protes mulu. Maka dari itu ketimbang protes sana-sini serta drama sana-sini mendingan fokus kepada hal-hal teknis, sebab posisi mereka pun belum aman, apalagi di sisa 4 laga ini Bahrain cuman punya sisa 1 laga kandang melawan Arab, sedangkan sisanya away ke Jepang, Indonesia, dan juga China, jadi secara jadwal mereka pun terbilang berat, beda dengan Indonesia yang dari sisa 4 laga mereka punya 2 sisa laga kandang, sehingga probabilitas untuk lolos lebih tinggi. Terlepas dari apapun dengan semua yang sudah terjadi, jelas untuk saat ini angin segernya sedang mengarah ke Indonesia, walaupun pasnya kita juga tidak boleh terlena, karena melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2-6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni sudah ibaratnya final, makanya di luar dari dinamika yang terjadi, ingat fokus utama adalah 4 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan mudah-mudahan semua pemain terbaik tersedia. Untuk itu buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu.